Penjelajahan ini bermula dari kontemplasi ribuan hari hingga menjadi aksi saat ini, tentang cerita dan cakrawala daerah-daerah penyangga alam Indonesia, khususnya belantara hutan dan gunung. Bersama bangsa sebagai entitas lokal yang semoga kental sebagai pelestari. Dan entah kenapa kaki ini memulai dari Sulawesi, Latimojong, dan segenap elegi paginya. Penjelajahan ini kuberi nama Indonesiase. Packing kali ini terasa manis, bukan karena sekedar ada madu wajib dalam list, tapi karena sadar bahwa sebentar lagi halu akan pecah menjadi gumpalan haru. Tak lupa untuk menyiapkan perlengkapan seperlunya dan sebisa mungkin meminimalisasi potensi sampah. Terbanyak wadah-wadah dan bahan-bahan yang dapat dipakai berulang kali. Aku memulai perjalanan saat bulan puasa 2022. Bukan bermaksud apa-apa atau sok-sokan perkasa, namun sesederhana raga dan jiwa sudah bergejolak dan ingin segera menyapa belantara penyangga bangsa secepatnya. Melangkah dari Bandung ke Surabaya menggunakan kereta dan belum apa-apa sudah dihantam kendala. Ban si penghantar bocor alias pecah di jalan menuju stasiun. Mudah-mudahan perjalanan kali ini dimulai tetap dengan bismillah, bukan dengan innalillah. Kali ini kereta pun sunyi, seakan berbisik jangan pergi. Untung paginya ia berubah pikiran dengan menyuguhkan seruling angin dan mentari pagi di sanubari. Aduhai, sangat disayangkan masih ada plastik sekali pakai di keretaku. Ada yang lebih baik, yaitu dengan tidak menyisakan apapun atau bisa mengganti wadahnya dengan yang bukan sekali pakai. Oh, mungkin perkara muntah. Sejatinya muntah bisa membuncah di kamar mandi atau jika kepepet bisa dicuci. Repot memang, karena kemudahan selalu datang dengan konsekuensi, karena alam adalah penyangga, bukan tempat manusia. Maksudku tempat sampah. Setelah seharian bermukim di kereta, untungnya tidak sampai mendirikan tenda. Aku pun tiba di Surabaya, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Northway. Stasiun yang paling dekat dari pelabuhan adalah stasiun Pasar Turi. Kali ini aku pilih ojek online untuk menggapainya karena mengejar informasi keberangkatan kapal. Ternyata check-in baru bisa dilakukan sejam sebelum keberangkatan kapal, yaitu sekitar jam 6 sore. Di jadwalku kapal berangkat jam 7 malam. Lebih tepatnya saat kapal sedang bersandar katanya. Tentu bukan di bahumu. Aku tidak akan meminta maaf akan keawaman yang terjadi ini, karena memang jujur saja setelah bertahun-tahun lamanya, baru kali ini kembali menggunakan moda transportasi laut. Selebihnya bisa ditebak, aku menggunakan udara. Setidaknya mungkin semesta memang memberi waktu untuk bersua dengan kawan lama.
tentang alun-alun bawah tanahnya, tentang wisata perahunya, tentang taman prestasi, tentang sejuk, tentang sepoi, dan seakan Surabayaku menyambut hangat dan memberi waktu untuk istirahat. Terima kasih. Kembali ke perkara pelabuhan, mencari kawan bicara adalah hal termujarab untuk menghabiskan waktu. Bapak bos panggilan yang sering mengantar pun berkelakar tentang pengalamannya mengantar pendaki dari Jakarta ke Gunung Merbabu, Prau, Lawu, dan bahkan pernah mengantar TKW ke Tulung Agung yang lupa rumah saking lamanya di perantauan. Inang goinang. Dan pemandangan anak pesantren yang lebih mirip anak ikan buntat ketimbang ustadz. Mereka rindu pasti. Memang belum sewindu tidak melihat sang ibu. Setelah menukarkan tiket, kita akan dicap seperti paket kiriman reguler yang sampainya bisa semingguan, bukan yang one day. Terlihat dari kualitas tinta yang digunakan. Berjejal sampai pegal dan menghirup aroma-aroma parfum 5000-an, keringat buntat serta asap pembakaran adalah ramuan yang tepat untuk membuat mual. Sebenarnya untuk ukuran pelabuhan, Tanjung Perak ini termasuk terstruktur dan cukup jelas dan cukup bersih dilihat dari toiletnya. Namun apa daya, hasrat berdesakan manusia selalu lebih kentara terlihat. Begitu pula penjajah jasa angkut barang, memaksa adalah nada bahagia, menyenggak berkedok naungan budaya. Ciri khas. Entah apa yang terjadi, sepertinya tali kemudi masih ingin menepi. Kapal terlambat berangkat, baru berangkat dari pelabuhan sekitar jam 10 malam, sedangkan di tiket jam 7 malam. Setelah terlepas dari desak-desakan, dipertemukan dengan antrian sampah yang hendak digelontorkan ke bawah. Hei, keluar barisan. Setidaknya sudah lega bahwa sampah dikelola di daratan, bukan terbuang di lautan. Untuk alasan yang sepele, sebenarnya aku lebih memilih mencari angin dan bertengger di pagar kapal menghadap lautan ketimbang menghadap para manusia. Oleh karena tidak mempunyai alasan yang cukup kuat tersebut, makanya saat dicekoki peringatan-peringatan oleh Sapo-Sapo, temannya kapten kapal, aku pun mulai menerima dan sedikit sebenarnya bukan berubah pikiran, melainkan menghormati sang penjaga. Si Sapo yang begitu dermawan menawarkan segala yang dia punya, mulai dari tutur kata penggombal, hati-hati dek, di situ agak rawan, jangan sembarang kenal orang di kapal, masuk ke dek saja, isinya ibu-ibu dan perempuan semua sudah saya siapkan, hingga pop mie kari ayam gratis, susu gratis, kopi gratis, mungkin rinso gratis. Sayangnya tidak ada yang punya tabiat untuk mencuci di air payau. Kamar untuk kelas ekonomi di dek kapal memang lebih mirip seperti sepetak tempat dan mengingatkan kita kepada kematian. Bedanya, ini justru banyak yang menemani. Bangsal kapal ekonomi mengajarkan kebersamaan kilat satu malam. Aduhai. Dan
Bergurau adalah pilihan sebagai pembunuh suara mesin yang membosankan. Tidak tanggung-tanggung, bergurau dari berbagai penjuru. Wasior, Sorong, Makassar, Nabire. Ini Taman Kemajuan? Ya, Taman Kemajuan saya punya bekas istri, Sherma. Oh, itu. Iya. Untuk suguhan paket makanan gratis di kapal, agaknya sendok plastik tak perlu. Atau suguhkan alternatif. Agaknya biota laut membuat baliho A1 untuk menolak segala macam potensi sampah. Oh maaf, tidak terlihat. Karena mungkin mata kaki pun buram, apalagi mata hati. Bagaimana dengan sausnya? Mungkin plastik multilayer sama peliknya. Setidaknya rasa pedas dari saus bisa membuat lidah kebas. Berhenti membuat orang meracau. Cas cas cas. Di KM Gunung Dempo ini, selain menyediakan tempat tidur, makan minum sahur dan buka, dan kedermawanan para kru kapal, juga menawarkan kenangan. Belum selesai dengan budi baik, ditambah membekaskan suka. Ah, Kernama katanya. Saja mau dibayar 10.000 tidak rugi. Gratis. Lalu tiba-tiba satu mesin kapal mati. Sebenarnya tidak ada yang menyadari, namun berkawan dengan para awak adalah sumber dari informasi. Mereka berkelakar panjang lebar tentang teknis dan permesinan yang tentu saja artinya tidak baik-baik saja. Usut punya usut, para awak bagian teknis adalah salah satu pekerjaan paling istiqomah, paling tidak bisa diam. Karena jika mereka diam, maka penumpang yang tenggelam. Alhasil delay hampir sehari. Tadinya Surabaya Makassar ditempuh seharian, kini menjadi hampir 2 harian. Seperti mengucapkan selamat tinggal, sinyal pun lenyap dimakan pelikan. Oh tidak, sepertinya berlebihan. Lebih tepatnya dimakan hasrat anak pesantren yang tiba-tiba menyatakan lamaran di kapal. Ah, sempoyongan. Dan sapo-sapo yang suka curhat. Lanjut tentang melaut di Dubai, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah lain. Lebih menjanjikan katanya. Per project bisa bikin istri melek hingga tahun depan. Dapur tak pernah padam. Tentang minyak katanya. Melaut mungkin sudah mendarah daging bagi bangsa pesisir. Mungkin mereka yang mengerti sebenarnya apa arti kata kembali. Pun setelah ini ada yang mengejutkan, tawaran kawan kapten untuk pindah ke kamar khusus awak. Mungkin eksekutif katanya. Entah kenapa kadang kebaikan berseliweran bak kupu-kupu di taman. Mari. Alhasil kawan satu malam pun ikut menikmati peruntungan. Mandi, ibadah, dan sudah pasti sedikit curhatan ditorehkan di kamar berkunci ganda.
kamar sang kawan kapten. Jauh juga. Buka Kak. Fasilitas yang bisa dinikmati adalah 2 kamar tidur, air hangat bukan payau, sepertinya ini diisi di dermaga persinggahan. Wow, mungkin AC juga karena lebih sejuk, view lautan lepas. Tidak buruk untuk kocek Rp277.000. Tiket ekonomi, attitude eksekutif. Mungkin bahasa halusnya adalah waktu dan orang yang tepat. Kata lainnya, keberuntungan bukan? Akibat keterlambatan waktu tiba, ada yang menanti hingga merinding di pelabuhan pasti. Terpantau panggilan dari Idar, Rizka, pesan dari Kang Firdan, Kak Bakti, dan insan mulai lainnya. Terima kasih. Perpisahan akibat bunyi seruling kapal adalah perpisahan paling masuk akal. Terima kasih. Sang kapten meniup seruling 1 kali, pertanda kaki mesti segera enyah dari kapal ini. Banyak tawa yang menggelembung di angkasa, mudah-mudahan menjadi gumpalan awan yang menghiasi samudra. Kelak menjadi hujan untuk menyeka kerinduan para awak. Sampai ketemu lagi ya. Saat keluar, pemandangan pun berubah. Semua berebutan keluar, tanda akhir dari penantian. Sampai lupa dan baru tersadar sudah wita. Perbedaan 1 jam ini krusial jika berurusan dengan janji-janji palsu. Oh, maksudku janji di barat. Seperti segudang cerita yang dirangkum jadi sedus susu manis dan akhirnya habis dan dipisahkan kembali oleh seruling kapal. Kali ini 3 kali tiupan, sampai nanti Sapo, sang penjaga dan penghantar, bahkan di saat-saat terakhir persilain tanpa tanda jasa.